Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah video pertama untuk materi metode numerik. Nah, bab yang akan kita pelajari pertama adalah tentang analisis galat. Nah, kita awali dengan mengenal apa sih sebenarnya metode numerik itu. Nah, metode numerik itu adalah suatu teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan atau aritmetik. Nah, bentuk persamaan itu kita kenal menjadi persamaan sederhana dan persamaan yang sulit. Nah, kalau bentuknya persamaannya itu sederhana, maka kita bisa selesaikan itu secara analitis. Tapi kalau persamaannya sulit, otomatis dia tidak bisa diselesaikan secara analitis. Maka kita dekati dengan penyelesaian secara numeris. Nah, hasilnya apa kalau kita selesaikan dengan numeris dibandingkan dengan analitis? Kalau secara analitis kita bisa mendapatkan nilai eksaknya, nilai yang sebenarnya. Tapi kalau kita selesaikan persamaan itu secara numeris, maka hasilnya itu hanya berupa nilai perkiraan atau pendekatan dari penyelesaian analitisnya atau eksaknya. Jadi hanya sekedar mendekati nilai eksaknya. Nah, yang kita harapkan adalah perbedaan dari nilai pendekatan dengan nilai eksaknya itu perbedaannya cukup kecil. Nah, kecil itu seberapa? Nah, kita sepakati sampai 3 digit 0 di belakang koma, ya, itu kita anggap yang paling dekat. Jadi kalau belum sampai ketemu 3 digit 0 di belakang koma, berarti masih dilakukan pendekatan yang seterusnya gitu ya. Nah, penyelesaian secara numerik itu hanya memberikan nilai perkiraan yang mendekati nilai eksak dari penyelesaian analitis. Jadi, kalau secara analitis ini tadi kita dapatkan nilai eksaknya, nah kalau secara numeris berarti kita mendapatkan nilai perkiraan yang paling dekat. Misalkan nilai analisisnya X-nya itu sama dengan 3. Nah, secara numeris yang kita dapatkan mungkin 2,99999 gitu ya. Nah, karena kita hanya mendapatkan nilai perkiraan, maka ada kesalahan dalam penyelesaian secara numerik gitu ya. Karena tadi kan ada selisih ya, ada selisih. Nah, mengapa kok bisa terjadi kesalahan kalau kita menggunakan penyelesaian numerik? Nah, setidaknya ada 3 macam kesalahan yang bisa terjadi, yaitu tentang kesalahan bawaan, kesalahan pembulatan, kesalahan pemotongan. Yang pertama, misalkan kesalahan bawaan. Kesalahan bawaan itu bisa karena kesalahan dari nilai data, karena kekeliruan dalam menyalin data. Misalkan kita dapatkan data di lapangan, kemudian kita salah dalam menyalin. Misalkan harusnya di situ 8 tapi kita tulis menjadi 3. Otomatis itu kan sudah salah dalam menyalin data. Lalu salah membaca skala. Misalkan kita menggunakan penggaris. Nah, di situ datanya tidak pas di inci, garis inci yang diketahui, sehingga kita misalkan dalam penggaris itu terlihat dia 0,5 lebih tapi 0,6 kurang gitu ya. Lalu kita ditulis 0,5 saja misalkan. Nah, itu salah dalam membaca skala. Atau kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Kemudian kesalahan pembulatan. Itu terjadi karena tidak diperhitungkannya beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Nah, misalkan di sini ada 3,1415926. Saya bulatkan saja menjadi 3,14 karena di sini 1 misalkan. Lalu kita tulis 3,14. Nah, masih ada angka digit di digit yang lain, kalau asal kita bulatkan maka akan terjadi kesalahan perhitungan juga gitu ya, yaitu kesalahan dalam membulatkan.
Kemudian kesalahan pemotongan. Nah, misalkan di sini terjadi karena tidak dilakukannya hitungan sesuai dengan prosedur matematik yang benar. Misalkan di sini ada suatu deret, di sini masih lanjut terus, lalu kita potong hanya sampai sini. Jadi X itu sama dengan 1 plus X kuadrat dibagi 2 faktorial misalkan. Kita potong begitu saja. Nah, itu akan terjadi suatu kesalahan pemotongan. Nah, kesalahan-kesalahan ini menyebabkan adanya perbedaan antara tadi nilai yang kita perkirakan dengan nilai yang eksak. Nah, yang kita harapkan adalah kesalahan itu yang paling kecil. Ya, kita harus meminimalisir suatu kesalahan hingga nilai perkiraannya itu adalah nilai perkiraan yang paling dekat dengan nilai eksak atau nilai yang sebenarnya. Nah, kesalahan itu kita bagi menjadi dua, kesalahan absolut dan relatif atau galat absolut dan galat relatif. Yang pertama adalah kesalahan absolut, yaitu selisih antara nilai eksak atau P dan nilai pendekatannya atau D. Nah, kita simbolkan menjadi EE itu sama dengan P dikurangi D. Nah, nilainya itu nggak ada beda antara positif dan negatif ya. Bisa saja kita tulis menjadi mutlak P dikurangi D. Nah, kemudian kesalahan relatif, yaitu kesalahan yang diperoleh dengan membandingkan nilai kesalahan absolut dengan nilai eksaknya. Jadi hasil ini tadi dibagi P dikali 100%. Itu terkait dengan kesalahan absolut dan relatif atau galat absolut dan relatif. Absolut ini sering juga disebut sebagai galat mutlak. Nah, seringkali nanti di metode numerik kita akan melakukan pengulangan untuk mendapatkan nilai perkiraan yang terbaik atau kita namakan iterasi. Nah, kesalahan terhadap nilai perkiraan terbaik bisa dicari dengan cara seperti ini. Nilai perkiraan pada iterasi ke N plus 1 itu dikurangi nilai perkiraan pada iterasi ke N dibagi nilai perkiraan pada iterasi ke N-1 dikali 100%. Sehingga kita akan mendapatkan kesalahan terhadap nilai perkiraan terbaik. Misalkan kita melakukan pengukuran panjang jembatan dan pensil, di mana panjang jembatan hasilnya adalah 9.999 cm dan panjang pensil adalah 9 cm. Apabila panjang yang sebenarnya dari jembatan itu adalah 10.000 cm dan panjang pensil yang sebenarnya adalah 10 cm, maka kita diminta untuk menghitung kesalahan absolut dan kesalahan relatifnya. Nah, yang pertama adalah kita mencari kesalahan absolut. Kesalahan absolut tadi nilai yang sebenarnya dikurangi nilai pendekatan. Nah, untuk panjang jembatan tadi nilai sebenarnya adalah 10.000, nilai pendekatannya 9.999 sehingga kesalahan absolutnya adalah 1 cm. Sekarang kalau yang panjang pensil, tadi nilai yang sebenarnya adalah 10 cm, nilai pendekatannya adalah 9, sehingga kesalahan absolutnya adalah 1 cm. Nah, kalau kita perhatikan, berarti pengukuran terhadap jembatan dengan pengukuran terhadap pensil itu kesalahan absolutnya sama, yaitu sama-sama 1 cm. Nah, sekarang kalau kesalahan relatif bagaimana? Nah, di sini kesalahan relatif tadi adalah kesalahan absolut dibagi nilai yang sebenarnya dikali 100%, sehingga kita lakukan perhitungan untuk panjang jembatan 1 dibagi 10.000 kali 100% atau kita dapatkan 0,01%. Sedangkan panjang pensil kita peroleh kesalahan relatifnya 1 dibagi 10 dikali 100% atau sama dengan 10%. Nah, mana yang lebih besar? Yaitu panjang pensil. Ya, kesalahan relatifnya panjang pensil itu lebih besar dibandingkan panjang jembatan. Nah, lalu apa yang bisa kita simpulkan? Berarti artinya hasil pengukuran jembatan itu memberikan hasil yang memuaskan dibandingkan pengukuran pensil gitu ya. Karena
kesalahan absolutnya tadi kan sama-sama 1 senti. Tapi kalau dilihat kesalahan relatifnya, ternyata besar sekali. Panjang pensil itu kesalahan relatifnya sampai 10%, sedangkan panjang jembatan kesalahan relatifnya hanya 0,01%, sehingga pengukuran yang lebih baik adalah pengukuran pada jembatan, panjang jembatan. Mudah ya. Nah, selanjutnya nanti akan ada form yang kalian bisa isi untuk mengetahui seberapa dalam sih pemahamanmu terkait materi analisis galat ini. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.